Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Pemirsa Tawaf TV yang dimuliakan Allah, kita bertemu kembali dalam program Ramadan Karim. Kali ini kita ingin membahas satu tema yang lagi santer di masyarakat yang menjadi tugas pokok Majelis Ulama Indonesia Pusat tentang dakwah wasatiyah. Pemirsa yang dimuliakan Allah, dulu kita jarang mendengar istilah ini. Sekarang sering kita dengar kata-kata wasatiyah itu. Ketika saya kecil dulu sering didengar hadis berbunyi khairul umuri awsatuha, sebaik-baik urusan pertengahan. Dan juga sering disebut-sebut bahwa umat Islam itu sebagai ummatan wasata, umat yang di tengah-tengah. Biasanya yang di tengah-tengah itu indah, nikmat, aman, dan melahirkan kekompakan. Kalau sudah pakai kata amat, kata orang kampung, amat kaya, itu tidak baik. Kalau kaya saja bagus. Ganteng, cantik masih aman, tapi kalau amat ganteng, amat cantik itu juga bisa malah berbahaya karena jadi masalah besar. Karena itu mari coba kita lihat tentang dakwah wasatiyah ini apa sesungguhnya. Kita akan melihat dari 3 hal. Pertama, untuk memahami dakwah wasatiyah itu kita akan memperhatikan apa pengertian dari dakwah wasatiyah. Setelah kita pahami apa itu dakwah wasatiyah, kita akan melihat apa sesungguhnya yang terjadi di lapangan di tengah-tengah masyarakat sekarang ini. Dan nanti yang terakhir kita akan melihat bagaimana cara kita mensosialisasikan dakwah wasatiyah ini sehingga kita bisa saling mengingatkan, saling menjaga supaya kita bisa hidup rukun dan damai. Pemirsa yang dimuliakan Allah, Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah orang ke jalan Allah itu, ke jalan Tuhanmu dengan cara hikmah. Wal mau'izatul hasanah. Dan berilah pengajaran kepada mereka dengan pengajaran yang baik-baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan kalau kamu berdebat, lakukanlah perdebatan dengan cara yang baik. Pemirsa, dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Karena itu harus bil hikmah, dengan cara yang bijaksana, yang menyenangkan, yang menyejukkan, yang membuat damai. Karena itu istilah dakwah wasatiyah itu membuat orang semua senang, bisa hidup bersama-sama, tidak terlalu keras, tidak terlalu lembut, tetapi semua orang merasa nyaman dengan dakwah itu. Karena memang kita sering mendapatkan dakwah itu kalau terlalu keras, pulang-pulang orang dalam keadaan bingung dan rusuh. Kalau terlalu lembek, orang khawatir tidak dihargai. Tapi kalau mengambil pilihan dakwahnya di tengah-tengah, insya Allah akan menyenangkan. Pemirsa sekalian, mari kita awali pertemuan kita ini untuk membahas tentang pengertian dakwah wasatiyah. Pemirsa, dakwah artinya mengajak, wasatiyah artinya tengah. Jadi bagaimana mengajak orang dengan cara di tengah-tengah, tidak ekstrim kiri dan tidak ekstrim kanan. Ini melakukan dakwah wasatiyah itu bisa dianggap sebagai satu cara pandang seorang pendakwah, ya, bagaimana dia memandang
nilai-nilai yang didakwahkan itu di tengah-tengah masyarakat. Ada memang orang caranya keras sekali, tapi ada juga caranya lembut sekali. Nah, dakwah wasatiyah itu juga merupakan sikap perilaku yang ditampilkan di dalam berdakwah. Dakwah wasatiyah ini juga bisa diartikan sebagai posisi, tidak miring ke kiri, tidak miring ke kanan, tapi selalu ada di tengah-tengah. Wasatiyah ini juga bisa diartikan sebagai sikap yang adil, tidak menyembunyikan sesuatu karena berbeda dengan kepentingannya, dan tidak mengemukakan sesuatu karena dendam kepada orang lain. Dan wasatiyah ini juga tidak termasuk dalam kategori ekstrim. Pemirsa, kalau kita memilih dakwah wasatiyah, biasanya dakwah itu akan menjadi indah. Orang pun merasa terhibur, datang dengan keadaan masing-masing, tapi pulang dalam keadaan terhibur dan menyenangkan. Orang yang selalu memilih tengah itu biasanya banyak teman. Tapi kalau kita memilih yang kiri, biasanya yang kanan jadi musuh kita. Atau memilih yang kanan, yang kiri jadi musuh kita. Orang yang selalu memegang teguh dakwah wasatiyah ini, dia akan mengembangkan persaudaraan, uhwah. Walaupun berbeda, tapi kalau perbedaan itu sifatnya hanya furu'iyah, cabang-cabang yang ringan-ringan saja, sudahlah, kita akan menggunakan prinsip lana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu muslihun. Bagi kami apa yang kami yakini, kami amalkan. Anda yakini seperti itu, Anda amalkan, tidak apa-apa, karena tidak membatalkan wa nahnu lahu muslihun. Sesungguhnya kita sama-sama ingin berbuat baik. Karena itu kita dengan dakwah wasatiyah itu kita hindari perpecahan. Kita selalu damai, bersatu, bisa duduk bersama dalam perbedaan, tapi bukan masalah-masalah yang prinsip. Kalau yang masalah-masalah prinsip, kita tidak bisa tolerir. Dalam hal-hal yang furu'iyah, misalnya ada yang mau pakai kunut, tidak pakai kunut, tak usah dipermasalahkan. Yang masalah adalah orang yang tidak mau sholat. Kemudian masalah kita masih banyak lagi yang lain. Bagaimana terjadinya penyakit masyarakat, bagaimana terjadinya penyimpangan akidah, itu masalah-masalah yang besar. Karena itu dakwah wasatiyah ini selalu menganjurkan jangan lagi diulang-ulangi masalah kecil, masalah furu'iyah. Mari kita bahas bagaimana ekonomi umat. Umat banyak yang kekurangan pangan, banyak umat yang terlantar ekonominya, banyak umat yang tidak bisa menyekolahkan anak. Itulah mari kita bahas. Banyak juga anak-anak kita terlibat narkoba, pergaulan bebas. Nah, mari kita jaga dengan baik. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.